Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Unza Universitas Islam Zainul Hasan Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan dosen pengampu kita Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Perkenalkan, nama saya Elo Isabella Nuro. Saya dari kelas Madin 1C. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang berjudul Siswa yang Pintar tapi Tidak Berakhlak. Jadi, masalah atau deskripsi di sini yaitu seorang siswa unggul akademik tetapi sering berkata kasar, tidak sopan kepada guru dan merasa benar sendiri. Bagaimana solusi yang tepat? Di sini ada kaitan-kaitan teori yang sudah pernah dikaji dalam mata kuliah dasar pendidikan Islam. Jadi solusi di sini bagaimana kita cara menganalisis dan menanggapinya, yaitu dengan cara analisis dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama di sini, dalam pendidikan Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual yang bisa disebut dengan kognitif, tapi juga dari akhlak dan kepribadian yang disebut dengan afektif dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil, yaitu disebut dengan manusia paripurna. Dalam pendidikan Islam, keberhasilan siswa tidak hanya diukur dari kecerdasan akademik, tapi juga dari akhlak. Akhlak siswa meskipun pintar namun berperilaku kasar menunjukkan ketidakseimbangan antara ilmu dan adab. Menurut teori pendidikan Islam, Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak mulia. Solusi yang tepat adalah pembinaan akhlak melalui keteladanan guru, kemudian pembiasaan adab, nasihat yang baik, serta pendekatan spiritual yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Jadi penilaian juga harus mencakup sikap dan perilaku, bukan hanya prestasi akademik, akan tapi juga agar terbentuk insan berilmu dan berakhlak. Kemudian di sini ada yang pertama, yaitu teori. Bagaimana teori tujuan pendidikan Islam? Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia yang disebut dengan tahzib al-akhlak. Ilmu tanpa akhlak justru dapat menjerumuskan manusia pada kesombongan, yaitu ujub, dan sikap merasa paling benar. Jadi, siswa tersebut mengalami ketimpangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan moral. Kemudian yang kedua di sini, teori pendidikan akhlak. Dalam Islam, akhlak harus ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan keteladanan atau memberi nasihat yang bisa disebut dengan mau'izah hasanah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Prestasi akademik tinggi tanpa pembinaan akhlak menunjukkan proses pendidikan yang belum utuh. Solusi yang tepat menurut pendidikan Islam, yang pertama yaitu di sini ada pembinaan akhlak secara intensif, yaitu guru perlu memberikan pembinaan khusus yang menekankan kepada azab kepada guru, teman, atau kepada orang tua. Kemudian etika berbicara, nada tinggi dan rendahnya. Kemudian di sini ada rendah hati, yaitu bisa disebut dengan tawadhu. Ini sesuai dengan konsep ta'dzib dalam pendidikan Islam, yaitu penanaman azab sebelum ilmu. Kemudian di sini yang kedua yaitu keteladanan guru. Menurut teori uswah hasanah, guru harus menjadi contoh akhlak yang baik, bersikap sabar, santun, dan tegas. Dari guru akan lebih efektif daripada hukuman semata. Kemudian yang ketiga di sini ada pendekatan spiritual, yaitu tazkiyatun nafsi. Siswa perlu diarahkan kepada muhasabah diri, penanaman nilai keikhlasan, bagaimana dia cara berbagi kepada temannya, atau kesadaran bahwa ilmu adalah amanah dari Allah. Hal ini sesuai dengan teori tazkiyatun nafsi, yaitu penyucian jiwa dalam pendidikan Islam. Dan yang keempat yaitu kolaborasi guru dan orang tua. Pendidikan Islam menekankan kesinambungan pendidikan antara sekolah dan keluarga. Orang tua perlu dilibatkan untuk menanamkan nilai adab di rumah. Kemudian yang kelima di sini penilaian yang menyeluruh. Dalam pendidikan Islam, penilaian tidak hanya berbasis nilai akademik, tetapi juga sikap, perilaku, akhlak sehari-hari. Hal ini sesuai dengan konsep evaluasi efektif dalam pendidikan Islam. Kesimpulan di sini, siswa
Siswa pintar tapi tidak berakhlak menunjukkan kegagalan pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif. Menurut teori dasar pendidikan Islam, solusi yang tepat adalah menyeimbangkan antara ilmu akhlak dan melalui pembinaan adab. Kemudian keteladanan guru, pendekatan spiritual serta evaluasi yang menyeluruh. Pendidikan Islam menegaskan bahwa ilmu tanpa akhlak tidak bernilai dan bahkan berbahaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.